ikhlas antara ulama zaman sekarang dan zaman dulu kan beda. Tahu kitab Jurumiyah? Tahu ya? Siapa pengarangnya? Syekh Son Haji. Kudu balik gue gitu tuh. Itu ketika beliau mengarang kitab Jurumiyah, beliau itu saking kepingine kitab itu manfaat, sampai beliau itu selesai ngarang kitab cuma 1 lembar. Durung ono Google Drive, durung ono USB, belum ada apa ini, belum ada hard disk eksternal, belum ada. Jadi cuma nulis tangan. Setelah itu saking takutnya beliau, kitab iki karanganku teko Gusti Allah ilmune apa teko setan. Beliau itu kitab selesai dunia, sing kalian ngaji dulu kan. Itu oleh beliau, ya Allah, kalau memang Engkau ridho kepada kitab ini saya lemparkan ke air yang mengalir, kali gampangannya sungai. Kalau memang Engkau ridho maka kitab ini akan tetap ada. Tapi kalau Engkau tidak ridho, maka biarkan kitab ini hancur. Kitab satu-satunya diucapkan nang banyu nih rodok mandek gak pati banten. Terus Syekh Son Haji bilang, jaro artinya apa? Jaro artinya apa? Pelaku, milih. Jaro, ada airnya di situ. Jaro mia. Banyu milio. Maka di kitab itu dijenengi Jurumiyah. Jaro mia. Tapi jenenge malah Jurumiyah. Akhirnya kitab itu kentir, cuma berhenti di suatu tempat. Dan karena Allah ridho kepada kitab itu, akhirnya kitab yang mestinya kena air saja sudah luntur, terus mestinya kentir banyu juga rusak. Itu kitabnya itu kotor tetap, karena sing ngarang waktu itu ikhlas. Durung ono royalti, durung ono hak cipta, durung ono dan sejenisnya. Makanya sampai sekarang kitab Jurumiyah itu di Arab dinajeni, di sini dinajeni, dan hampir di seluruh dunia kitab itu dinajikan. Makanya sama lek ngarang kitab uncang senang banyu, insya Allah hilang. Sak kitab-kitabnya sak wong-wongi, sak duwe hilang kabeh. Wa ahdaitu dzalika lil walidaini. Saya hadiahkan kitab ini kepada kedua orang tua saya. Rajiyan minallahi ta'ala ghufrana dzunubihima. Semoga Allah mengampuni dosa kesalahan kedua orang tua saya. Wartifa'at darajatihima, dan mengangkat derajat kedua orang tua saya. Innahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wasi'ul maghfirah, itu luas ampunannya wa saya. Innahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wasi'ul maghfirah, itu luas ampunannya, wa arhamur rahimin, dan maha memberi rahmat kepada seluruh alam. Maka bisa saja Allah tiba-tiba futuh, membuka ilmu orang tersebut diberikan kepada orang tersebut seketika orang itu jadi pinter. Makanya ada ilmu namanya ilmu laduni, ilmu yang muncrat diri, ilmu yang muncul sendiri, padahal dari awal orang itu tidak mengerti. Ini yang sering kelupaan kita. Orang itu kalau alim sering merasa dirinya alim, sering merasa awake pinter. Padahal pada hakikatnya pemilik ilmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kitab apapun itu diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah dulu, dilanjutkan dengan Alhamdulillah. Mulai Quran namanya, lihat ayat pertama apa? Surat pertama itu Al-Fatihah. Itu Al-Baqarah, surat pertama Al-Fatihah. Diawali dengan Bismillah. Kata kedua Alhamdulillah. Makanya semua kitab itu rata-rata sama ngaji kitab apa saja itu mesti Bismillah, Alhamdulillah. Kenapa kok pakai Bismillah? Iklam, ketahuilah, annal basmalah, sesungguhnya Bismillah kathiratul barokah, itu banyak barokahnya. Man zakaroha, barang siapa yang nyebut Bismillah, hasolalahu al-ma'mul, maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan. Waman wadzaba 'alaiha hafiya bil qabul. Barang siapa yang mengistiqomahkan, terus-menerus istiqomah baca bismillah, maka orang itu akan mudah diterima
doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu keterangan tentang masalah bismillah. Ada sedikit cerita tentang bismillah di kitab ini. Wahukiyah, langsung kita lari ke Wahukiyah. Diceritakan anak imro'atan, ada seorang perempuan. Kanalah zaujun munafik, perempuan solihah, punya suami yang munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in, perempuan yang solehah itu ketika mau melakukan segala sesuatu, dia selalu mengucapkan min qaulin au fi'lin, mau ngomong, mau apa mana? Mau melakukan sesuatu, mau kemanapun selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala zaujuha, lah suaminya ini Islam tapi munafik. Akhirnya suaminya ini la'af'alan nama uhjiluha bihi. Saya kepingin ngerjai istri saya. Kok titik-titik senengannya mau coba bismillah sih? Oh, kok hebatnya bismillah. Fadafa'a ilaiha. Laki-laki itu memberi kepada istrinya sing solehah ini mang, surrotan, memberi dompet, kantong. Waqala, suami itu berkata, ihfaziha, jagalah dompet ini. Yes. Fawadu'atha fi mahallin wa ghattatha fa ghafalaha. Perempuan itu, ini misalkan dompet dari suaminya diambil, dibawa, dimasukkan ke lemari lah, lemari, ke kotak, ke selorokan, ke laci, kemudian dikunci, ditutup. Dia tetap ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadha surah wa ramaha fi bibrin. Tanpa sepengetahuan istrinya, laki-laki itu ngambil, jadi ambil diintip, Pak. Si wedok itu naruh di mana, diintip, didelok. Oh, ternyata di lemari itu ada di situ. Diambil sama siapa itu? Suaminya, dibuang ke sungai. Sumur. Nah, sumur bukan sungai. Ada yang ngomong sumur, ada yang ngomong sungai. Setelah itu, summa qalabaha. Setelah laki-laki itu ngambil sumur itu tadi, ngambil dompet, dibuang. Terus bojone karena si laki-laki ini munafik, akhirnya sing lanang ini nyari istrinya. Dek, mana dompet saya? Padahal dompetnya habis diambil sama suaminya tadi, dibuang. Fajaat ila mahaliha. Perempuan ini nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Oh, dia mas, kula pendetaken dompetnya, saya ambilkan dompetnya. Dia buka lemarinya, dia buka selorokannya, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira yang terjadi apa, Mbak? Kira-kira yang terjadi ketika dibuka pintunya, dibuka lemarinya, dibuka selorokannya, dompet itu kembali ke tempatnya dijupuk. Sing lanang saknalika kaget. Ya Allah, dompet sudah saya buang ke sumur, kok masih ada di situ. Barokahnya orang istiqomah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau perempuan zaman dahulu. Lek zaman saiki. Koyo ini, lek perempuan zaman sekarang ya. Kalau perempuan zaman sekarang. Dek, dompet pundi? Waduh Pak, kadusnya ketelesun. Kayaknya hilang kayaknya Pak. Padahal duitnya di tabising. Lek kamu dompetnya dibalik di sini dicukup. Dompetnya ini mas, dompetnya di sini wes. Kali-kali KTP itu. Itu barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan isi. Sekarang kita masuk ke isi. Amma ba'du. Ada yang mau tanya? Mungkin. Tanya, monggo. Sebelum saya lanjutkan ke isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah hukumnya foto prewedding?
Foto Prewedding. pre-wedding. Seneng ini, kalau pertanyaan anak zaman sekarang ini enak, jawabnya gue enak. Jadi gak pati kaku-kaku nemen ya. Foto pre-wedding. Pre-wedding itu mbak, artinya sebelum pernikahan. Jadi begini, ini saya simpelkan dulu ya. Saya simpelkan dulu. Di dalam Islam itu aslinya gak kakek ribet. Orang mau nikah itu gak kakek ribet. Jadi kalau nikah cukup datang calon suami meminta restu kepada calon mertua oke, kemudian yang perempuan oke, setelah itu langsung acara akad nikah. Saknalika boleh, saknalika boleh. Nanti tak ceritani ya, tak ceritani pernikahannya Sayyidina Ali sama Siti Fatimah nanti setelah ini. Itu di dalam Islam. Cuma wong zaman sekarang kan rada kakan pola ya. Kakan pola Mbak ya. Sing ono apa? Lamaran, terus ono balekno lamaran. Lek kate lamaran kudu bawa apa? Bawa apa itu kan? Sesajen. Sajen. Koyo kate nganu demen ya sajen. Apa itu namanya? Seserahan, isine sing kudu jajan 7 rupa, kembang pitung kelir, dari sumur 7 sumber, aduh. Jadi aslinya kalau Islam itu simpel, gampang, sing gawe repot. Ya. Cuma sing akeh saiki kan wis lamarane repot. Durung rabi sudah gini katanya buat lamaran. Gini belum lagi ada pre-wedding. Hukumnya pre-wedding gimana? Ya Allah. Kate ngomong gak oleh iku wis kakean gitu ya. Kate ngomong oleh iku ya rada gak enak. Gini, saya jawab sesuai keadaan zaman sekarang. Hukum antara laki-laki dan perempuan bertemu. Kalau pre-wedding atasnya foto-foto tok dengan tetap menjaga jarak, physical distancing. Kemudian dia itu juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Maka lek cara hukum itu oleh sebetulnya. Cuma masalahnya kan sekarang banyak foto pre-wedding. Iku sing durung rabi, wis rangkul-rangkulan. Ya boleh satu wis akad kan wallahu a'lam, enggak tahu. Wallahu a'lam. Cuman kan banyak yang sebelumnya itu wis durung rabi wis ayo pegang tangannya, pegang kepalanya, pegang itunya. Waduh, itu jelas. Kalau menurut saya sih gak usah pre-wedding. Kecuali sebelumnya kalian sudah akad, ya sebelumnya akad, terus setelah itu pre-wedding, terus untuk acara resepsi foto pre-weddingnya dipampang nggak apa-apa, tapi kayak keterangan foto ini diambil setelah akad nikah, jadi saya sudah boleh gandeng-gandengan. Nah, kayak tulisan pun nggak masalah. Cuman ya itu lek gak pati ono manfaate gak usah. Ini Sayyidina Ali. Sama tahu Sayyidina Ali sama Siti Fatimah. Ini pasangan terromantis sepanjang masa. Kalah kisahnya Romeo dan Juliet, kalah sama Sayyidina Ali sama Siti Fatimah. Siti Fatimah itu kan punya julukan Al-Batul. Kalian tahu Al-Batul? Al-Batul itu perempuan yang tidak pernah haid. Saking sucinya. Ini karomai Siti Fatimah. Siti Fatimah itu cuma pernah haid sekali, ada yang bilang tidak pernah sama sekali. Sekali haid itu pun cuma 1 hari, ada yang bilang 2 hari, untuk menunjukkan bahwa dia sudah balik, sudah wajib sholat, gitu kan. Kemudian setelah itu nggak pernah haid sama sekali seumur hidupnya, makanya orang julukan Al-Batul, perempuan yang suci. Ini Siti Fatimah itu kan kembang utong. Tapi kembang desa itu Mekah itu desa ya kan? Kembang utong. Jadi di Mekah itu semua orang kepingin melamar Siti Fatimah. Satu-satunya anaknya Nabi Muhammad yang masih hidup. Lainnya 6 kan sedo semua kan? Sedo semua. Pertama kali yang mau melamar itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu datang ke rumahnya Kanjeng Nabi,
mau melamar Siti Fatimah. Sayyidina Ali itu ya kan sudah ada rasa kan. Sayyidina Ali itu sudah ada rasa sama Siti Fatimah karena mereka kan kufu itu apa kufu? Kufu itu cocok, dari umur itu mereka cocok. Sayyidina Ali itu kan misanan dengan Nabi, misanan, sepupu, mereka harus sepupu sepaha, misanan. Terus Nabi Muhammad punya anak Fatimah, jadi saya pakliknya rodo adol, masih agak jauh gitu kan. Secara umur ya selisihnya nggak jauh lah. Sayyidina Ali itu sudah ada rasa dari dulu, cuma Sayyidina Ali minder. Sayyidina Ali itu terkenal pinter, tapi melarat, tidak punya uang, melarat. Katanya ngelamar yo, pikir-pikir, waduh, anak Nabi Muhammad satu-satunya, saya mau ngelamar nggak punya uang. Sementara Nabi Muhammad itu kalau menikahi orang, Nabi Muhammad istrinya berapa? Ini kudu ngaji masalah poligami, ini metakodo ini. Nabi Muhammad istrinya ada yang paling kuat 12 ya, 12. Cuma yang roto umum disebutnya itu 9. Soalnya Maria Kintia sama Sofia itu nggak disebutkan. Itu memang ceritanya. Nabi Muhammad kalau menikahi istrinya itu maharnya ngerabi bojone itu rata-rata minimal 400 dinar. 400 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Jadi 400 dinar 4 ping 4 16 1.600 gram emas. Kanjeng Nabi kalau menikahi 16 kilo emas, ini tuh sak gram mengkis-mengkis Mbak ya. 1.600 gram emas. Kanjeng Nabi menikahi istrinya mulai Siti Aisyah, kemudian sama mana Hindun sing bojone kudu Hindun sing aran. Setelah itu menikahi dan banyak-banyak semuanya dinikahi itu rata-rata semua. Kanjeng Nabi itu kaya sebetulnya. Cuma beliau itu hidup sederhana. Kalau Kanjeng Nabi setiap istrinya itu kasih rumah. Terus setelah itu ada khodamnya, ada pembantunya, ada kendaraannya. Aslinya beliau kaya, cuma hidupnya sederhana. Balik ke ceritanya Romeo and Juliet. Zaman Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Sayyidina Ali minder, waduh Kanjeng Nabi anaknya 1. Abu Bakar datang. Kanjeng Nabi dulu, Sayyidina Ali mungkin lihat dari pojokan. Waduh, Abu Bakar melamar Siti Fatimah. Jelas diterima. Abu Bakar waktu itu orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu ngarani Abu Bakar itu siapa? As-Siddiq. As-Siddiq itu julukannya sama dengan Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Muhammad itu nyebut Abu Bakar itu, kamu ini kalau di sebelah saya itu kayak Nabi Ibrahim. Saking apinya Abu Bakar, orangnya putih, Abu Bakar tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, awalnya api. Abu Bakar itu badannya bagus, jadi gak pati kuru, gak pati lemu. Padahal umurnya waktu itu sudah rada sepuh, tapi awalnya si api. Biasanya kan umur 40, 50, awalnya wis gelembre Pak ya. Itu si api awalnya. Datang ke rumahnya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Sayyidina Ali rada ngopeng dengan Joko, rada ngopeng. Jadi budaya ngopeng itu ya rada ana zaman biyen. Ketika nyampe situ, Abu Bakar ngomong, "Ya Rasulullah, saya mau melamar putrimu, Siti Fatimah." Jawabannya Kanjeng Nabi apa? Kanjeng Nabi gak tahu ngomong, gak gelem enggak. Tapi Kanjeng Nabi ngomongnya, "Jangan, Siti Fatimah ini terlalu kecil buat kamu." Nah ini untuk laki-laki di rumah, para pemirsa TV9, kalau jenengan itu datang ke rumah calon mertua, kemudian ada omongan-omongan yang koyok-koyok nolak, itu berarti jenengan ditolak. Sing rumongso lek dadi wong ya. Umur swidak, lamar arek wedok umur 20. Seneng sing wedok, patek oleh warisan mari ya. Ya. Ketika nyampe situ akhirnya ditolak secara halus. Pulang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali kepo. Zamannya balik lagi kepo. Cari info. Ya pelan. Abu Bakar diterima apa enggak? Ternyata ditolak. Wah seneng aku. Selang seminggu 2 minggu datang Sayyidina Umar.
Waduh, saingannya apa takut? Saingannya berat. Sayyidina Umar kaya, awake gede. Sayyidina kalau Abu Bakar punya julukan Ibrahim, kalau Sayyidina Umar punya julukan Musa. Awake gede, wani perang, terus kuat. Nabi Musa itu malah ceritanya itu kan apa itu? Nabi Musa itu pernah punya kaum, gitu kan, kaum. Ada Bani Israel gegeran sama kaum Kipti yang waktu itu ada di Mesir. Saking kuatnya Nabi Musa, jadi balik lagi ke ceritanya Sayyidina Umar. Saking kuatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu misah dua orang yang bertengkar. Orang Kipti sama orang Bani Israel. Wong Bani Israel lagi ngene rodok, mikir. Jadi gak ngene enggak, pengen mati enggak. Ngene rodok, mati. Saking kuatnya Nabi Musa. Nah, waktu itu yang punya julukan Nabi Musa ketika zaman Nabi Muhammad itu adalah Sayyidina Umar. Datang Sayyidina Umar ke rumahnya Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad, saya mau melamar, dengan badannya yang tegap gitu kan. Saya mau melamar putrimu, Siti Fatimah. Ditolak juga secara halus. Sayyidina Ali kepo wisan. Sayyidina Umar pulang tanya, ya apa Sayyidina Umar diterima kagak? Gak diterima. Waduh, Kanjeng Nabi ki golek sing koyo opo. Abu Bakar gak diterima, Sayyidina Umar gak diterima, apalagi saya. Dengan mengumpulkan semangat, akhirnya Sayyidina Ali nekat datang ke rumahnya Kanjeng Nabi. Tok. Masuk. Setelah itu masuk. Tapi nggak ngomong, lekatnya ngelamar. Katanya Nabi Muhammad, alakal hajah ya Ali. Kamu punya keperluan apa Ali kesini? Menang Sayyidina Ali. Boten Kanjeng Nabi. Tetap disuguhi ngombe ambek Kanjeng Nabi. Alakal hajah ditakoni mana Pindo? Kamu ada kepentingan apa ke sini? Boten Kanjeng Nabi. Padahal di hatinya itu kepingin ngomong mau melamar Siti Fatimah. Kanjeng Nabi ngerti. Sayyidina Ali, kamu ke sini jangan-jangan mau melamar anak saya? Menang. Ya Rasulullah, tapi saya nggak punya apa-apa. Sudah, kamu punya apa di rumahmu? Saya punya pakaian perang waktu sisa perang Badar. Coba lihat ceritanya perang Badar. Coba. Ya sudah, bawa ke sini, itu jadi mahar nikah. Setelah itu kamu saya nikahkan dengan Siti Fatimah. Langsung dinikahkan seketika, diakadkan di situ seketika, gak kakek prosesi, gak prewedding, pro-wedding dan semacamnya, langsung nikah halal mari cukup. Jika kakek kono, begini ono apa nih bang? Si setan.